Hai teman-teman, Halo teman-teman, yuk baca pantun Rani. pantun rohani untuk hari ini. Jumat 6 Agustus 2021 bersama saya Aleta dari Salatiga. Dengan Feby di Surabaya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Romo Gracius SVD dari Yogyakarta. Sahabat sekalian, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat, walafiat, semangat, punya optimis dalam hidup, dan senantiasa memiliki pengharapan dalam situasi yang sulit ini. Sahabat, beberapa waktu yang lalu ada lagu yang sangat populer muncul. Satu dua kalimat akan saya coba ya. Lagunya demikian. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Saya tidak berbicara tentang lagu ini, tapi bagaimana manusia terpesona akan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Sahabat, manusia itu mencari kemuliaan di dalam hidupnya. Manusia mencari pribadi atau kelompok atau apapun yang mulia dan hebat. Kehebatan ini membuat seseorang terpukau dan gentar juga bila berhadapan dengannya. Jika ini amat kuat tertanam dalam seseorang, maka seseorang mulai masuk dalam dunia peridolaan. Dan seorang akan mulai meniru, mengikuti apa yang sang idola tampilkan atau yang sang idola buat. Dalam tataran hidup beriman, itu ada pada Sang Maha Tinggi, Sang Pengada, Tuhan. Manusia kemudian merenungkan dan merasakan dengan akal budi, rasa, indera, dan merefleksikan amat dalam tentang siapa Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana manusia kemudian mengembangkan perasaan terhadap Tuhan, Sang Pencipta Pengada. Umumnya perasaan itu dapat dibagi dalam dua bentuk. Tuhan dilihat sebagai kuasa yang menggentarkan, tetapi juga sebagai yang memesonakan. Konsep inilah yang disebut seringkali dengan numinosum tremendum et fascinosum. Yang pertama adalah manusia merasa gentar. Allah itu dialami dan dirasakan manusia sebagai sesuatu yang dahsyat, sangat berkuasa, tak terhampiri, kudus, luar biasa keagungannya. Manusia merasakan hal seperti ini ketika berhadapan misalnya dengan kematian, merenungkan kebesaran dan keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Ada bencana alam, tragedi-tragedi yang ada, pandemi seperti ini, gerhana dan sebagainya. Di hadapan hal seperti itu, manusia mampu merasakan dirinya kecil dan tak berdaya. Tuhan adalah pribadi yang menggentarkan, atau dikatakan sebagai mysterium tremendum. Dalam bahasa Latin, tremendum berarti mendahsyatkan atau menggentarkan. Yang kedua, manusia merasa tertarik dan terpesona. Allah dialami atau dirasakan sebagai pribadi yang baik, penuh kasih, peduli, menyenangkan, menenteramkan, dan menakjubkan. Manusia merasakan hal seperti itu ketika berhadapan dengan peristiwa kelahiran, kesembuhan, kesuksesan, hasil panen, pergantian malam dan siang, pergantian musim, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan lain sebagainya.
Di hadapan Allah yang seperti itu, manusia merasa damai dan bahagia. Allah dilihat sebagai pribadi yang membuat kita terpesona. Atau dalam bahasa Latin disebut mysterium fascinosum. Yang mengasihkan, Allah itu mengasihkan, Allah itu mempesonakan. Sahabat, jika ini terjadi, manusia mulai membangun sistem beriman. Kemampuan untuk melakukan apa saja demi Tuhan dan menetapkan kembali untuk mampu mengikuti perintah atau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, semua pemahaman ini tertuang dalam Injil yang kita renungkan hari ini. Dalam Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Bagian-bagian itu termaktub demikian saat 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di situ mereka sendirian. Mereka mengalami peristiwa itu. Mereka mengalami yang sangat luar biasa. Bagian berikut menunjukkan fase-fase yang sungguh-sungguh sangat indah. Yang pertama, tentang kemuliaan. Yesus menunjukkan saat Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Mendapat hadiah berupa boneka. Boneka lucu, warnanya kecoklatan. Yesus berubah rupa di depan mereka. Pakaiannya jadi putih berkilatan. Kemuliaan itu dilihat dengan penampakan tokoh penting dan juga pilar dalam sejarah keselamatan dan kehidupan religius bangsa Israel, yaitu Elia sebagai perwakilan nabi, seorang nabi, dan Musa si penerima hukum. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara bersama dengan Yesus. Yang kedua, pengalaman terpesona atau fascinosum. Di sini tertuang dalam kalimat ini. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Mereka terpesona oleh kemuliaan Yesus itu. Bagian ketiga adalah pengalaman menggentarkan atau tremendo dan tergerak melakukan sesuatu. Kata-kata yang ada dalam teks adalah, "Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mereka berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Membangun rumah baru berbentuk tenda. Hiasannya berbentuk bunga dahlia. Baiklah kami dirikan 3 tenda untuk engkau, Musa, dan Elia. Dan yang keempat, keyakinan akan Allah mengikat untuk sebuah ketaatan yang diawali dengan kemampuan mendengarkan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Yesus kemudian menjadi pusat perhatian kita, sahabat. Inilah sebenarnya daya hidup rohani yang membawa saya dan Anda hanya berada bersama Yesus, bersama dengan Yesus. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka,
mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Harus pas, jangan sampai melebihi. Terlebih untuk orang tua. Inilah anak yang kukasihi, maka dengarkanlah dia. Sahabat, inilah yang disebut dengan pengalaman pribadi akan Allah. Kita semua akan mengalami hingga kita memahami pengalaman iman kita akan Yesus adalah pengalaman pribadi yang membawa kita sampai pada kisah kebangkitan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sahabat, dan iman kita adalah proses berkelanjutan. Menemukan pusat iman, mempersoalkan iman kita, mencari jawaban, dan seterusnya. Iman kita akan Yesus menjadi dinamis dan sangat mengasihkan. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Sahabat, sebelum kita melanjutkan pekerjaan dan karya-karya kita, kembali saya memberikan satu pantun untuk memotivasi kita sekalian. Yogyakarta, banyak kuliner aneka makanan. Dapat kita nikmati betapa sedapnya. Kita pestakan Yesus menampakkan kemuliaan dan berusaha selalu mendengarkannya. Sahabat, selamat melanjutkan pekerjaan kita hari ini dengan penuh semangat, keyakinan, penuh pengharapan akan Allah. Tuhan memberkati dan mari kita mulai bekerja kembali. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amin. Semangat pagi. Selamat bersedia mendengarkan sabdanya. Salam seroja, terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.